Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa qala ba'du ulama, in kanat naqilan fasihhatu wa in kanat mudda'iyan fad-dalil. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati an nastamir dirasatana khasatan yani fi falsafatil al-ilm. Naam. Jazakallahu khairan, terima kasih atas kehadirannya masih di mata kuliah filsafat ilmu ya, yang biasanya setelah asar kita laksanakan setelah duhur karena ada sedikit perubahan ya untuk hari ini saja ya. Insyaallah hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang menurut saya ini adalah jantungnya dari filsafat ilmu ya. Jadi ketika bicara tentang filsafat ilmu, pasti yang dibahas itu adalah nadhariyatul ilm atau theories of knowledge atau theories of science ya. Ini bicara tentang epistemologi di dalam perspektif Islam tentu saja ya. Nah, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Pak Samsul, Kang Samsul, ayat keberapa nih ya? La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil wah, kayak latar semua kayak yang pakai peci kayaknya nih, ingat saya. Jadi konteks dari ayat ini sebenarnya berbicara tentang qad tabayyana rusdu minal ghayy ya, sungguh telah jelas ar-rusd ya. Rusdu atau nanti ada kata-kata rosyad atau irsyad itu memiliki makna yang sama. Cuman sering sekali diterjemahkan dengan apa? Dengan telah nyata kebenaran Islam. Jadi ar-rusd atau petunjuk sebenarnya itu ya minal ghayy. Jadi petunjuk dengan yang sifatnya itu kegelapan atau kesesatan itu sudah sangat jelas. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini menjadi satu awal dari diskusi kita terkait dengan epistemologi Islam. Kemudian yang kedua, ini sebuah pepatah yang mengatakan jika Anda menyampaikan sebarang berita, suatu berita, ya maka pastikan kesahihannya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi tabayyun. Kemudian dikatakan wa in kanat ya wa in kunta mudda'iyan fad-dalil. Ya, jadi kalau kita mendakwa tentang sebuah kenyataan, sebuah kebenaran, maka pastikan ada dalilnya, ada argumentasinya, ada buktinya. Ya, ini menjadi dasar bagi sebuah ilmu pengetahuan yang wajib adanya reason, argumentasi, dalil. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika berbicara kita udah sering sekali berbicara tentang epistemologi. Nah, kita ngulang, insya Allah pelan-pelan saja ya. Jadi nanti mudah-mudahan semuanya paham. Ya, nanti saya tanya satu-satu juga sih terkait dengan pemahamannya. Tapi kita mulai dari sini, mudah, ya. Tapi sebelum kita lanjut bisa dibaca, nanti kita akan share juga. Berarti kita tanya ke Pak Ono dulu nih, yang baru datang nih, ya, biar loadingnya langsung. Biasanya yang di belakang-belakang nih, atau enggak ibu yang di sana boleh juga. Ini namanya pretest, ya. Saya tanyakan, coba ini bukan mau bagus gak bagus tidak, tapi hanya nanya saja. Sebenarnya yang dipahami dari epistemologi sebelum baca ini apa sih? Bukan cara epistemologi. Jadi epistemologi ya. Secara bahasa, secara salah etimologi.
tadi kalau perkataan atau bahasa. Yang kita tanya adalah epistemologi. Ya, Ibu ini boleh? Yang nggak usah nyontek, nggak usah. Jadi epistemologi itu apa sih? Cara untuk mendapatkan pengetahuan. Oke, berarti dapat ya 35 lah lumayan. Jadi cara itu sepertiga dari keseluruhan epistemologi. Oke, satu yang sebelah sini. Epistemologi itu apa? Yang pernah di epistemologi apa ya? Kayaknya mungkin pernah dengar gitu. Jangan lihat ke sini, kelihatan. Ustaz yang ini epistemologi itu apa sih? Ya udahlah, berarti nggak apa-apa ya Ustaz ini boleh lah satu. Epistemologi itu apa? Dasar atau pengertian. Oh, etimologi kali ya, agak ketuker ya dengan epistemologi. Ya udah kita sama-sama. Jadi epistemologi itu berasal dari kata-kata epistem, ya yang artinya adalah pengetahuan atau knowledge. Dan logos insya Allah semuanya udah tahu yaitu ilmu. Berarti apa? Ilmu tentang ilmu jadinya ya. Betul, ilmu tentang pengetahuan atau ilmu tentang ilmu. Berarti epistemologi itu adalah teori tentang ilmu. Atau kalau mau panjang boleh tapi jangan sampai salah, teori ilmu pengetahuan. Teori ilmu pengetahuan. Nih, kalau di kamus Inggris Indonesia, ya yang John Eccles itu dia mengatakan bahwa epistemologi adalah bagian dari ilmu falsafah atau ilmu filsafat yang membahas tentang asal, ya, asal mula. Tapi ingat, ya, kalau kita membaca sebuah definisi, kita itu harus betul-betul kritis, apalagi di master. Ya, misalnya nih, saya mau tanya yang paling gampang aja, Ustadz ini, apa yang dimaksud dengan yang paling gampang lah, sholat? Sholat. Ya, sholat adalah suatu pekerjaan. Iya, pekerjaan. Bertani kali nyangkul. Perbuatan maksud saya. Perbuatan ya, perbuatan berarti ya. Terus perbuatan. Sholat adalah suatu perbuatan yang wajib yang dikerjakan oleh hamba kepada Tuhan. Oke, satu boleh. Ibu yang ini gantian. Sholat itu apa? Oke, ya betul juga, dua-duanya juga betul. Tapi yang saya maksud memang ketika kita bertanya tentang sesuatu, tentang apa banyak hal itu jawabannya itu dua, ingat ya. Yang pertama adalah jawaban secara etimologi, yang kedua adalah jawaban secara terminologi. Beda lagi nih, kita ngomongin tentang pengertian. Makanya kalau umpamanya nih, ketika ditanya sholat itu apa? Sholat itu adalah kewajiban seorang muslim. Itu yang kemarin saya bilang, jaka sembung pergi umroh, gitu kan ya. Artinya apa? Nggak sambung. Ya artinya apa? Kan ditanya definisi, pengertian. Ya, sholat apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat itu apa? Sholat itu adalah kewajiban seorang muslim. Yang gak nyambung gitu ya. Sholat adalah, yang mana itu ya? Sholat adalah bisa perbuatan atau tertentu yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. bolehlah ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan seterusnya bolehlah ditambahkan gitu ya. Jadi itu ketika kita ditanya tentang sebuah pengertian, jawaban yang paling ini adalah terminologinya, istilahnya. Nah, para ulama ketika berbicara tentang definisi, kita juga bisa kritisi. Misalnya ini, ketika bicara tentang ini tadi ya, Kamus Inggris Indonesia, jadi menerjemahkan epistemologi dengan ilmu bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang asal. Gitu ya. Jadi dia memang menggunakan dengan dasar atau awal dari pembagian dari filsafat itu sendiri ya. Sedangkan dalam Dictionary of Philosophy dikatakan epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidik tentang makna sebenarnya, pengertian dan memberi arti. Nah, ini juga belum lengkap. Makanya kalau dalam pengertian itu kita mesti baca semuanya dalam semua hal. Ingat, mata kuliah kita adalah mata kuliah filsafat ilmu, sehingga semua bagian ilmu itu tercover. Ya, misalnya ada yang mengajar, ini saat ini ngajar apa? Ngajar Al-Quran. Oh, ya udah kita tanya berarti Ustaz yang ini.
Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Sudah deh. Al-Quran huwa gitu ya. Al-Quran adalah firman Allah. Terus ya udah, tapi bisa aja dikritisi juga bisa juga kalau tergantung nanti perspektif yang digunakan ketika mendefinisikan. Sama juga kita yang paling gampang Islam. Katanya siapa yang belum ditanya ya? Oh, Pak yang ini. Islam itu apa? Apa? Islam itu selamat. Ada nggak orang Islam yang nggak selamat? Ya Islam itu apa? Ustaz ini Islam itu apa? Itu fungsi lagi-lagi yang ini. Islam apa? Islam adalah agama yang membawa kebenaran. Wah, ya agama yang membawa kebenaran. Bisa juga ibu ini? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, ya. Nah, masing-masing bisa jadi benar gitu perspektif Pak Ono. Kira-kira Islam itu apa sih? Ya, agama yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sangat diridhoi. Ya betul. Nah masing-masing deh, karena dia punya perspektif. Kalau mamanya Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, berarti perspektifnya adalah sudah menunjukkan kebenaran dari Islam. Tapi karakter dari Islam itu dia tidak terwujud dari tidak nampak dari definisi itu. Makanya ada yang kemarin yang mengatakan Islam itu apa? Itu apa? Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Tapi itu juga bisa dikritisi juga ya, bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam adalah agama tadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bisa juga tergantung perspektifnya. Oke. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau sahabat Dagobert dan juga Hamlin menyebutkan bahwa yang namanya epistemologi itu adalah terkait dengan kebenaran sebuah pengetahuan, kemudian juga pengertiannya serta arti dari pengetahuan itu sendiri, ya. Nah, kemudian kalau Hamlin lebih kepada hakikat, lingkungan pengetahuan, dasar dan juga imajinasi. Ya, kenapa imajinasi? Karena sebuah kebenaran bisa jadi kesannya itu adalah imajinasi atau nanti mungkin sebutnya seperti irasional. Nah, dari sini berarti kita pahami bahwa epistemologi, karena epistemologi, epistem dengan logos berarti ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan atau tentang ilmu pengetahuan, ya, yang melingkupi pertama mulai dari sumber ilmu pengetahuan, karakter ilmu pengetahuan, kemudian standar kebenaran ilmu pengetahuan, dan juga cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi banyak kan? Tapi ringkasnya kembali yang di atas. Epistemologi adalah teori tentang ilmu pengetahuan. Ya, ilmu yang membahas tentang ilmu. Ya, atau kalau susah enaknya gimana? Kalau susah enaknya gimana nih? Ya, epistemologi itu apa sih? Teori keilmuan aja, Pak. Hah? Teori keilmuan. Teori keilmuan. Ya, teori tentang keilmuan. Wis, luar biasa. Kayak di belakang ini juga ya, dari 100 deh. Teori keilmuan, boleh juga teori tentang ilmu pengetahuan. Oke, next. Yang berikutnya. Nah, yang dibahas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini ternyata epistemologi itu adalah, kita sepakat aja deh paling gampang, teori ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah teori ilmu pengetahuan, yang dibahas adalah ini, tentang asal usul. Ya, tadi kan ada asal, ya, ada usul. Ya, ada asal, ada usul. Kemudian kedua adalah asumsi dasar. Yang ketiga adalah sifat. Jadi semuanya itu pakai ujungnya pakai ilmu pengetahuan ya. Kita pakai. Jadi begini, ruang lingkup atau epistemologi itu dia membahas pertama asal usul ilmu pengetahuan. Kalau kita sepakatnya mau pakai ilmu pengetahuan atau pakai ilmu aja? Iya, karena bahasa Indonesia jadi ilmu pengetahuan ya, tapi yang dimaksud adalah ilmu, gitu ya. Asal usul ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dari mana sebenarnya? Misalnya, wah, ada selingan dulu nih. Ya, jadi ada ketemu banget pas banget lagi ya. Ada hiburan aja nih.
Kan satu udah biasa nih. Oke. Yang pertama adalah asal usul dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dari mana sih? Nah, kita menggunakan perspektifnya itu banyak, ya. Nanti dari mulai kebenaran yang sifatnya itu rasionalisme, kemudian yang positivisme, sampai yang Islamik termasuk modernisme juga, ya. Oke, kita bicara jadi asal usul. Yang kedua adalah asumsi dasar. Asumsinya berarti basic pemikiran, basic thinking tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah sifat-sifat dari ilmu pengetahuan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang sebuah kebenaran itu seperti apa sebenarnya, termasuk cara memperoleh kebenaran. Ya, kebenaran dalam konteks yang luas sekali. Kenapa 1 kali 1 itu jadi 1 ya? Kira-kira logis nggak sih 1 kali 1 jadi 1? Waalaikumsalam ya. 1 kali 1 jadi 1. 1 tambah 1 jadi berapa? 2. Jadi 2 ya, bukan 3 ya. Ya tergantung, kalau 1 tambah 1 bisa 2 bisa 3 gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling penting. Jadi sebenarnya yang paling penting itu 3 terakhir. Ya, cara memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian standar kebenaran, kemudian media atau sarana dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Ciri, konteks ataupun core dari ilmu pengetahuan itu apa? Core atau utama, hal utama intisari di ilmu pengetahuan itu apa sih? Kebenaran. Ya kan? Semua orang bisa berarti, makanya harus ada standar kebenaran itu apa? Ya, standar kebenaran itu apa? Nah, kita akan lihat bersama berdasarkan asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, cara memperoleh dan juga standar kebenaran serta sarana atau media dalam mendapatkan kebenaran. Kita ulang lagi juga ruang lingkupnya. Nah, kita mau tanya satu-satu nih. Jadi, epistemologi adalah, ibu yang ini gantian. Epistemologi itu apa? Oh, belum nyambung ya, belum connect ya. Bu yang ini gantian, coba pakai bahasa sendiri. Epistemologi itu apa? Iya, ilmu tentang ilmu pengetahuan. Boleh juga gitu ya. Ilmu tentang ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dia akan menjawab tentang apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu apa sih? Yang kedua adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah dari mana asal usul ilmu pengetahuan dan bagaimana kita mengetahuinya. Ya, serta bagaimana apakah pengetahuan kita itu benar. Saya ambil dari bukunya Prof. Zuhaya S. Praja ya. Nah, dari situ kalau amat tafsir, ini bukunya ya, nanti yang di itu online juga banyak nih ya. Nah, ini tentang filsafat ilmu. Jadi hanya 2 beliau mengatakan, sumber pengetahuan dan cara. Ya, Mas silakan. Ya, jadi 2, walaupun tadi sebenarnya benar 3 ya. Jadi yang pertama adalah sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah cara memperoleh ilmu pengetahuan. Yang ketiga berarti apakah ilmu pengetahuannya itu benar. Ya, sama dengan standar kebenaran itu seperti apa. Nah, sekali lagi kita sedang berbicara tentang ilmu dalam konteks yang luas, baik ilmu sosial ataupun ilmu eksak. Bukan ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi yang dibahas dalam epistemologi itu adalah ini ya. Dari mana ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana cara memperolehnya, media apa yang digunakan, sampai kepada apakah ilmu pengetahuan itu kebenaran yang diperoleh dari sebuah teori itu benar atau tidak. Standar kebenarannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bicara tentang satu teori yang sama-sama sih kita sudah pahami, yaitu terkait dengan metode klasik untuk mendapatkan ilmu. Ya, jadi kalau kemarin ditanya bagaimana cara kita mendapatkan ilmu, ya dengan belajar, betul, dengan kuliah, betul, dengan mendatangi guru, kiai, betul. Tapi itu adalah teknis ya. Yang benar adalah sumber utamanya ini adalah panca indera dan akal. Ingat, kita bicara masih tentang klasik.
Ya, yang klasik, yang di sini ilmu pengetahuan itu berkembang, sementara umat Islam itu sedang hancur dengan serangan dari Mongol dan kehancuran dari peradaban Islam. Sehingga kemudian yang muncul adalah kebenaran itu bisa diperoleh melalui panca indera dan juga akal. Akal yang rasional, ya, bukan yang kemarin itu irrasional. Oke. Nah, di sini metodenya bisa menggunakan disebut dengan apa? Pemikiran induktif, pemikiran deduktif. Makanya agak-agak sering-sering ketuker nih antara induktif dengan deduktif. Ya, nanti kalau buat artikel tulisan biasanya kita mau pakai yang induktif atau deduktif. Kita sering-sering berdebat nih. Kayaknya Pak Udo bisa menjelaskan juga kayaknya nih. Induktif dengan deduktif. Tapi intinya adalah kalau dalam perspektif Islamic Studies, kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis, kemudian kita mengambil ilmu dari hadis dan ayat tersebut, itu induktif atau deduktif? Induktif ya. Kenapa induktif? Ada sumbernya. Kalau yang deduktif Dari luar ke dalam. kalau dari dalam keluar Induktif. Kalau keluar dalam deduktif. Anduk. Ya, oke. Jadi induktif itu kalau saya sih memahaminya biasanya deduktif itu adalah yang permasalahannya itu diungkapkan di depan. Jadi deduktif. Kalau tadi Al-Quran dulu berarti apa tadi? Induktif, ya. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita ambil dari situ beberapa faedah manfaat, itu berarti induktif. Tapi kalau ada masalah, kemudian kita cari dalilnya, itu pakainya deduktif. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi di sini kalau induktif itu adalah mencari berbagai permasalahan yang kemudian secara umum kemudian nanti ditaksis, dikhususkan menjadi sebuah kesimpulan. Ya, nanti biasanya pakai logika, biasanya itu pakai logika. Ada nanti juga dengan dialektika, kemudian positivisme, kemudian juga dengan kontemplatif. Positivisme. Kalau air mendidih itu sebenarnya berapa derajat ya? 100 derajat Celcius ya. Itu sudah mendidih. Yakin gak sih itu memang 100 derajat Celcius? Dites. Ngetesnya pakai apa? Pakai termometer. Termometer dapatnya dari mana? Nginjem, ya. Nang nginjem gitu ya. Iya. Oke, air mendidih itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian untuk mengukurnya itu dia pakai termometer. Termometer itu siapa yang buat? Manusia. Berarti apakah 100 derajat Celcius itu memang kondisi di mana air itu mendidih?